Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah sekalian, para pemirsa, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan seperti ini. Izinkan ana menyampaikan beberapa hal yang terkait bagaimana kita menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita menjadi seorang muslim yang sekalian, yang masuk Islam sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke agama Islam secara kafah. Di antara supaya kita kafah ini adalah kita menjaga identitas sebagai seorang muslim. Kita tidak tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabbuh pada suatu kaum, ya menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripadanya. Terutama zaman-zaman seperti ini. Jadi ada perang kebudayaan. Ya, jadi yang nyerang dari Cina, dari Korea, dari manapun. Yang ini akan menggerus identitas kita sebagai seorang muslim. Maka kita kuatkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Ya. Contohnya pengamalannya kalau kita lihat, ya, bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an membuat penanggalan kalender Hijriah ini. Ya. Kita mengetahui bahwasanya kalender Hijriah ini memang peninggalan sahabat Umar bin Khattab tepatnya di tahun ketiga pemerintahan beliau. Ketika Gubernur Basra ketika itu, sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengadukan bagaimana problem yang beliau alami terkait administrasi negara. Ya, beliau mengadukan, sesungguhnya saya ini kesulitan mengenali perintah dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena surat perintahnya tertulis bulan Sya'ban saja. Apakah ini tahun sekarang, apa tahun yang telah lalu? Ya, maka kemudian mendengar pengaduan dari gubernurnya ini, sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat, kemudian mengajak musyawarah untuk membuat kalender penanggalan Islam. Hingga ringkasnya sampailah pada 4 usulan. Ya, usulan yang pertama, kapan tanggalan Islam dimulai? Yakni sejak Rasulullah SAW lahir. Usulan yang kedua, yakni sejak Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, kita hitung sebagai tahun pertama Islam. Usulan yang ketiga, yakni kita mulai tahun Islam sejak Rasulullah hijrah. Dan usulan yang ketiga, kita mulai sejak Rasulullah wafat, itulah tahun pertama kalender Islam. Maka di antara 4 usulan ini, 3 yang ditolak oleh sahabat Umar bin Khattab, 1 yang beliau terima. Usulan yang ditolak yang pertama, mengawali tahun baru Islam dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ini beliau tolak. Kenapa? Karena meniru orang-orang Nasrani. Ya, mereka memang memulai kalendernya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itulah kalendernya orang-orang Kristen dikenal dengan Masehi atau Miladi, tahun ketika dihitung sejak Nabi Isa alaihissalam lahir. Ditolak karena menyerupai orang-orang Nasrani. Usulan kedua yang ditolak adalah memulai kalender dengan ketika Rasulullah dapat wahyu. Ini ditolak oleh sahabat Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ini menyerupai orang-orang Yahudi. Memang orang-orang Yahudi mengawali kalendernya dengan ketika Nabi Musa dapat wahyu di Tur Sinai itu, atau Tur Sinin. Usulan yang ketiga yang ditolak adalah memulai kalender Islam dengan tahun pertama itu ketika Rasulullah wafat. Ini ditolak karena ini tahun kesedihan, tidak ada semangat nanti. Nah, maka yang diterima adalah mengawali kalender Islam dengan momen peristiwa hijrah. Karena kata sahabat Umar bin Khattab, al-hijrah farqu bainal haqqi wal batil wa arkhu minha. Hijrah itu adalah pemisah antara hak dan yang batil. Dan saya sangat berharap ini sebagai penyemangat kita semuanya
Oleh karena itulah kita sekarang mengenal sebagai tahun baru Islam itu disebut sebagai kalender Hijriyah, bukan kalender Miladiyah atau kalender Wahyu dan lain sebagainya. Hikmah di sini diantaranya adalah bagaimana sahabat Umar bin Khattab memegang teguh identitas Islam, tidak mau bertasyabuh, meniru-niru orang-orang Yahudi. Maka kalian, terutama wahai pemuda Muslim, ya kuatkan jati diri kita, karakter bangsa kita sebagai bangsa yang Muslim, bangsa Islam. Ya jangan tergerus, apalagi dengan ya akhir zaman seperti ini, banyak perang budaya, ya banyak perang ideologi. Maka kita harus kuatkan sebagaimana ya setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Umar masih kuat memegang karakter sebagai seorang Muslim. Demikian yang dapat saya pesankan. Mari sekali lagi kita kuatkan karakter kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang Muslim, yang kuat, yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.